Chapter 120. Tepatnya ada 5 alur di kristal. Yo Jong-hyuk dan saya sangat tahu apa yang harus ditempatkan di sana. Yo Jong-hyuk berdiri di sampingku dan berkata, kamu datang. Iya, sayangnya. Tidak masalah jika kamu yang duduk ini. Aku berbalik ke arah Yo Jong-hyuk pada kata-kata yang tak terduga. Orang ini masih berbicara tanpa menatapku. Kamu memiliki wanita yang kamu cintai. Apa? Itu akan sulit. Rasanya seperti saya mengerti sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin dia tidak ingin membawaku ke skenario karena tidak peduli padaku. Itu konyol. Yo Jong-hyuk. Itu bisa menjadi yang terakhir kalinya. Aku menggelengkan kepala. Itu tidak selalu mustahil ketika saya memikirkannya. Yo Jong-hyuk kehilangan Lee Seolwa di regresi kedua. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yo Jong-hyuk bisa dibilang otoritas terbesar di dunia dalam hal kehilangan orang yang dicintai. Saya mengatakan kepadanya, tidak seperti itu. Apakah Anda pikir wajah saya penuh cinta? Petik 2. Saya tidak bersungguh-sungguh tetapi kata-kata itu terdengar seperti mencela diri sendiri. Biarkan saya katakan ini dulu. Saya memiliki wajah yang sopan. Yo Jong-hyuk menatapku dengan tenang dan berkata, tentu saja, aku tidak peduli jika kamu mati. Kotoran. Kata-katamu terlalu kasar. Saya terluka. Jangan lupa aku masih punya 1 pukulan lagi. Ah iya, saya hampir lupa. Terima kasih telah mengingatkan saya. Petik 2. Saya tidak tahu apakah bajingan ini ingin saya hidup atau mati. Saya berkomunikasi langsung dengan teman saya melalui obrolan grup. Saya akan memberitahu Anda tentang tindakan pencegahan sekarang. Menggunakan obrolan grup berarti segala sesuatu harus dirahasiakan. Anggota partai fokus pada cerita saya sambil berpura-pura diam. Kristal Lungsin mengangkut 2 orang bersama. Itu sebabnya kami akan bergerak berpasangan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yosung akan bersama saya sebagai tim 1, Hwon-si dan Hyun-sung si akan menjadi tim 2, Yosangah si dan No. 406 akan menjadi tim 3. Gilyong tidak memiliki mitra sehingga dia akan pergi dengan kelompok Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk itu, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Anda mungkin menjadi pusing saat bergerak melalui kristal. Tolong jangan panik. Skenario akan dimulai segera setelah Anda tiba. Perlu diingat bahwa setelah skenario terbuka konten. Saya dengan cepat menuangkan kata-kata ketika Dokkaebi muncul di atas kristal Lungsin. Tunggu sebentar. Saya benar-benar minta maaf tetapi saya memiliki pengumuman darurat. Pengumuman darurat. Saya lupa menyebutkan bahwa jumlah orang yang dapat berpartisipasi dari Seoul Dome adalah 8, bukan 10. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Semua peserta diperbaiki. Melihat lebih dekat, ini adalah Dokkaebi yang bertanya padaku tentang cara memperbarui skenario di dunia bawah. Apakah dia dipanggil Yongki? Skenario ini, ada yang sudah pergi ke skenario ke-6 karena dimensi bengkok di skenario ke-5 menjadi bengkok. Petik 2. Sudah ada orang. Ya, Seoul Dome sudah memiliki 2 orang dalam skenario. Itu mengingatkan saya, Han Suyong dan Gong Pildu sudah dalam skenario. Aku melihat mereka di layar di dunia bawah tetapi lupa sejenak. By the way, bagian dari dimensi bengkok. Tampaknya Dokkaebi perantara telah sedikit campur tangan dalam skenario untuk membunuhku. Ini mungkin kesalahan skenario tapi saya menghapus 2 tempat yang ada untuk keadilan. Apa, kamu tidak bisa melakukan itu? Lalu siapa yang akan pergi? Petik 2. Orang-orang yang bahkan tidak pergi adalah yang paling kesal. Anggota partai menatapku dengan ekspresi bermasalah. Bahkan Yo Jong-hyuk memperhatikanku. Itu adalah ekspresi yang mengatakan kepada saya untuk membuat keputusan. Sial. Tanpa diduga, yang pertama mengangkat tangannya adalah Yosangah. Aku akan kembali. Dia memperhatikan kesulitan saya dan memutuskan untuk mempertimbangkan dulu. Saya harus mengambil nenek itu, bahkan jika saya kehilangan Yosangah. Selanjutnya Jung Hee-won yang mengangkat tangannya. Aku juga akan tetap kembali. Bukankah ada alokasi sekunder? Petik 2. Apakah tidak apa-apa? Dokja Si terlihat khawatir hari ini, tetapi tidakkah kamu tahu? Kali ini orang yang menakutkan itu berada di pihak yang sama. Petik 2. Tentu saja, itu meyakinkan jika Jung Hee-won dan Yosangah tertinggal. Mereka akan bisa masuk ke alokasi kedua, bahkan jika ada banyak kompetisi. Pada akhirnya, kedua orang itu keluar dan Lee Hyun-sung berpasangan dengan sang nenek. Sang nenek terlihat agak bahagia. Tepat sebelum kami pergi, aku berbisik pada Yosangah. Aku lupa mengatakan ini, tetapi katakan pada Raja Pengembara untuk mewaspadai Jeon Il-do. Saya pikir Anda sudah tahu mengapa. Petik 2. Yosangah mengangguk dan ragu sebelum berbisik padaku. Jangan mati. Aku mengangguk. Kemudian Jung Hee-won bertanya, apakah kamu tidak berangkat sekarang? Saya bukan rasi bintang tetapi mereka harus tidak sabar. Petik 2. Yosangah tersipu dan mundur sementara pestaku dan aku mendekati kristal Lungsin. Saya mencabut semua yang saya peroleh dari bencana. Simbol perlindungan Imyuntar. Simbol perlindungan parasit. Simbol perlindungan Genobel. Kemudian Yo Jong-hyuk dan No. 406 masing-masing mengeluarkan 1. Mereka adalah simbol perlindungan yang diperoleh dari mengalahkan bencana es dan bencana air. Masukkan 5 simbol perlindungan. Pesan mengalir dari Warp Crystal dan kami menempatkannya di alur.
Ada 5 simbol perlindungan. Itu adalah bukti bahwa dunia ini dilindungi dari bencana. Hanya mereka yang selamat dari bencana yang memenuhi syarat untuk pergi ke dunia lain. Kualifikasi selesai. Kristal Warp diaktifkan. Kristal itu terbelah menjadi 4 bagian dan sebuah pintu berwarna biru dibuat. Kami masuk berpasangan. Shin Yosung dan aku berpelukan erat dan bergerak melewati pintu. Skenario utama telah diperbarui. Aku membuka mataku dan Shin Yosung dan aku berada di hutan hijau. Kami tersandung dan merasakan tekstur tanah liat. Saya cukup pusing untuk muntah. Saya mengatakan kepada anggota partai untuk tidak panik tetapi lucu bahwa saya adalah satu-satunya perasaan pusing. Aku melihat sekeliling dan melihat bahwa Shin Yosung berada di tengah-tengah muntah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menepuk punggung Shin Yosung dan melihat sekeliling. Pikiranku bingung tetapi aku tidak bisa tetap dalam keadaan kacau ini. Saya melihat di depan saya, di belakang saya dan ke samping. Hanya hutan yang terlihat. Kami berada di tengah hutan. Itu adalah pemandangan yang terlalu mirip dengan bumi. Skenario utama, dunia terabaikan, telah dimulai. Pesan skenario langsung naik. Namun, saya tidak mampu memeriksa detail dari skenario utama sekarang. Aku sudah bisa merasakan niat membunuh dari semak-semak di dekatnya. Yosung. Shin Yosung sadar dan mengangkat kepalanya. Suara gemerisik datang dari semak-semak. Ini adalah salah satu tempat di mana masuknya skenario baru dilanggar. Jika saya berasumsi yang terburuk, mereka yang berada di semak-semak adalah inkarnasi dari negara lain yang tiba di muka. Saya dengan gugup bersiap untuk menggunakan keterampilan bookmark. Mungkin mereka yang berkelahi dengan dunia ini adalah elit di antara para elit. Jika saya tidak melakukan yang terbaik di awal, kepala saya bisa terbang dalam sekejap mata. Namun, hal yang muncul dari semak-semak itu tidak seperti yang saya harapkan. Serigala baja monster kelas 7 telah muncul. Ekspresi yang sama muncul di wajah Shin Yosung ketika aku mendengar dia adalah monster kelas 7. Itu lucu. Kami mungkin satu-satunya yang akan merasa lega dengan pesan ini. Aku pikir mereka ajusi yang cukup kecil. Mengingat fakta bahwa monster tipikal adalah ukuran rumah, serigala baja saat ini adalah ukuran serigala biasa. Ada sekitar 10 dari mereka. Itu bukan angka yang sulit untuk dihadapi. Karakter, Shin Yosung, telah menggunakan Advanced Diverse Communication Level 3. Petik 1 kurung siku tutup. Shin Yosung menggunakan Advanced Diverse Communication untuk membuat monster saling bertarung. Shin Yosung yang gagal dijinakkan itu dibunuh oleh Bila Iman. Monster kelas 7 itu sangat rapuh. Tampaknya kekuatan mereka berkurang saat ukuran mereka menjadi lebih kecil. Shin Yosung bertanya-tanya. Tidak ada koin. Petik 2. Acara sudah berakhir. Bahkan tidak ada barang. Tidak ada inti. Petik 2. Ada banyak perbedaan dalam statistik. Apakah mereka benar-benar monster kelas 7? Mereka terlihat seperti kelas 9. Petik 2. Shin Yosung tampak agak bingung. Itu mungkin karena monster pertama yang dia temui setelah begitu tegang lemah. Itu mengingatkan saya, kondisi hutan agak aneh. Jenis hutan ini biasanya memiliki pohon yang menjulang jauh di atas kepala saya. Namun, pohon-pohon ini hanya sedikit lebih tinggi dari kepalaku. Isi skenario itu masih merupakan misteri. Hanya ada judul, Dunia Terbengkalai, sementara yang lainnya masih dipenuhi tanda tanya. Kondisi aktivasi skenario belum terpenuhi. Saya melompat sedikit dan melihat sekeliling. Untungnya, ketinggian pohon-pohon rendah sehingga saya bisa melihat pemandangan daerah sekitarnya hanya dengan melompat ringan. Itu bukan semua hutan. Ayo kita ke sana. Petik 2. Bahkan, saya tahu apa yang diharapkan jika saya meninggalkan zona ini. Kami bergerak di sepanjang jalan hutan. Tidak lama kemudian, hutan berakhir dan dataran muncul. Di dataran. Petik 2. Juicy. Kami menghadapi sekelompok tentara. Mereka muncul. Itu benar-benar skenario. Seseorang berteriak pada kami. Itu terdengar seperti bahasa Korea, meskipun itu bahasa asing. Shin Yosung yang bingung melangkah ke arahku. Ratusan tentara memenuhi dataran yang luas. Ada puluhan kavaleri dan ratusan pemanah. Selain itu, ada ratusan infanteri. Ada cukup banyak orang untuk perang menunggu kita di sini. Semua orang mempersiapkan keterampilan mereka. Bersiaplah untuk maju. Banyak orang menunjuk tombak dan tombak ke arah kami. Kami tidak melakukan apapun tetapi dipandang sebagai musuh. Menyerang. Jelas akan menjadi pemandangan yang luar biasa jika itu normal. Kalau saja bukan karena ukuran mereka. Wah, pasukan yang berlari melintasi pengaduan adalah orang-orang kecil sebesar kepalan tanganku. Shin Yosung berteriak, orang-orangnya sangat kecil. Mereka adalah penghuni tempat ini. Tentunya kita tidak harus melawan mereka. Tidak, Shin Yosung menjauh dari orang-orang kecil yang berlari. Petik 2. Aku merasa menyesal karena mereka begitu kecil. Anda telah bertemu dengan orang-orang di dunia ini. Periksa isi skenario. Kemudian teriakan datang dari kejauhan. Bencana A telah muncul di sisi lain. Kuaek. El lari. Retret penuh. Petik 2. Orang-orang kecil yang bergegas menuju kami mulai melarikan diri. Itu karena inkarnasi yang membunuh orang-orang kecil di kejauhan. Hahaha. Apa ini? Ini adalah skenario yang sangat mudah. Petik 2. Itu mungkin bahasa asing yang ditafsirkan.
Ada dua samurai yang memegang pedang. Mereka orang Jepang. Mereka lucu saat mereka dengan santai menebang orang-orang kecil seperti serangga. Shin Yosung menyaksikan toko daging yang kejam dan berteriak dengan suara tercekik. Petik 2. Ah Jusi, apa skenario ini? Apa yang harus kita lakukan? Saya tahu mengapa Yo Jong-hyuk tidak ingin membawa Shin Yosung. Jika saya memikirkannya, dia mungkin lebih manusiawi daripada saya. Bukan hanya planet kita yang menjalankan skenario di Starstream. Aku menunjuk pada orang-orang kecil yang melarikan diri dari dataran. Skenario ini adalah skenario yang kami bagi dengan mereka. Banyak rasi bintang lapar akan kekerasan dan darah. Sejumlah besar rasi bintang mendesak Anda untuk membuat pilihan berani. Skenario utama diaktifkan. Plus. Skenario utama tanda pagar 6 dunia yang terbengkalai. Kategori, utama. Kesulitan, S. Kondisi jelas, singkirkan semua spesies dominan pada sistem planet No. 9871, planet yang disebut Peaceland. Batas waktu, 40 hari. Kompensasi, 200.000 koin, tanda tanya. Kegagalan. Plus. Dalam skenario ke-6, kita tidak lagi memiliki peran mencegah bencana. Anda telah menjadi bencana planet Peaceland. Di tempat ini, kita harus menjadi bencana yang menghancurkan dunia ini.